Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Kak Septi? Baik Bu. Ditayang Rada kan? serak jadi. Ditayang Lagi di kan? Pontianak nih Bu. Oh. Jalan-jalan ya? Lagi di Pontianak. Liburan. Aduh. Nggak ada belajar Bu. Ah. Aman kan ya nanti. Bapak dah hadir. Bapak dah hadir. Assalamualaikum Mbak Sahri. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum Pak. Giliran siapa ini? Giliran siapa Kak Septi ya? Kak Septi dengan siapa nanti Kak Septi? Bu Ditanya Marlina Bu. Oh iya Bu Marlina Pak. Bu Marlina sama Septi. Kak Septi. Aku mau masuk pakai laptop bentar. Pakai HP gelap nih. Hujan nggak Kak Septi di Pontianak? Ya. Apa Bu? Hujan ya di Pontianak? Iya, gede nih hujannya. Oh iya iya. Kalau Singkawang nih mendung-mendung Semuanya aja gelap nih. lagi. Semoga lancar lah sampai selesai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena bertaufik dan hidayahnya, taufik hidayah
kita dapat berjumpa kembali dalam pertemuan perkuliahan yang secara rutin kita laksanakan. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Kalinya salawat dan salam tak lupa kita persembahkan kehadapan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga serta termasuk umatnya yang soleh-solehah. Amin. Untuk selanjutnya marilah kita mengawali perkuliahan ini dengan membacakan Ummul Quran, surah Al-Fatihah, agar supaya di dalam perkuliahan ini mendapatkan barokah dan kelancaran di dalamnya. Ada A'udzu billahi min hadratin Nabi Mustafa syairul lillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Khairin. Terima kasih atas pembacaan surah Al-Fatihah Ummul Quran. Kepada saudara-saudara untuk menunjuk moderator untuk lebih tertibnya kita presentasi kita dipimpin oleh seorang moderator. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Ustaz Sahri. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini ada dua pemakalah yang akan memaparkan makalahnya, yaitu yang pertama datangnya dari Ibu Marlina dengan judul makalah Epistemologi Pemikiran Islam Khalid Abu Al-Fadl. Kemudian dilanjutkan oleh Septi Nuri Pratami dengan judul makalah Epistemologi Pemikiran Islam Muhammad Nuqaid Al-Atas. Baik teman-teman, hari ini ada dua kelompok. Seperti biasa, kelompok pertama akan memaparkan makalahnya, kemudian dilanjutkan oleh kelompok kedua, dan setelah itu baru kita buka sesi kata-katain. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Bu Marlina, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Bang Hadid. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen, Bapak Dr. Sahri MA, Bapak dan Ibu, teman-teman, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak semuanya, pasca sarjana PAI kelas B. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi untuk pada mata kuliah filsafat ilmu. Hari ini makalah yang akan saya bawakan adalah tentang epistemologi pemikiran Islam Abu Al-Fadl. Bisa didengar enggak, Pak? Bisa, Bu. Ya. Buat saya ini mungkin karena kurang baca dan sebagainya, mungkin karena sudah terlalu lama, jadi agak-agak kurang familiar tokoh ini. Lanjut, Bang.
Mudah-mudahan nanti bisa diberikan masukan-masukan dan tambahan-tambahan dari teman-teman dan terutama Bapak dosen untuk menambahkan dan memberikan perbaikan-perbaikan dari makalah ini. Baik, mari kita lihat latar belakangnya dulu. Islam diturunkan untuk menjawab problem kemanusiaan dan problem sosial kemasyarakatan, baik dalam wilayah internal komunitas umat Islam ataupun eksternal berkaitan dengan interaksi dengan kelompok agama lain. Dalam konteks ini, Islam adalah agama yang bersifat antroposentris humanis yang berorientasi pada kepentingan kemanusiaan. Walaupun respon balik sebagian umat Islam terhadap agamanya cenderung bersifat teosentris, artinya berpusat pada Tuhan. Persepsi keagamaan yang bersifat teosentris pada akhirnya justru berseberangan dengan fungsi agama sebagai rahmatan lil alamin, karena tidak mengakar pada kepentingan kemaslahatan dan harmoni kemanusiaan. Muncul wajah Islam yang puritan, radikal, ekstrim, dan militan. Puritan dalam hal ini adalah salah satu dari dua wajah Islam yang terekspresikan baik pada tataran sosiokultural maupun epistemologis. Pada tingkat sosiokultural, Puritan adalah kelompok yang eksklusif, tertutup, dan intoleran. Sementara pada tingkat epistemologis, Puritan adalah komunitas penafsir teks yang normatif dan tekstual. Sebagaimana disiplin terdapat pada Epistemo of Islamic Science dan wajah Islam Puritan menjadikan beragam disiplin keilmuan dan secara khusus epitome ini sebagai orientasi praktis teologis teosentris mereka. Nah, dari pemikiran-pemikiran inilah kemudian pada akhirnya muncul pemahaman-pemahaman yang bermacam-macam tentang ajaran Islam. Maka banyaklah tokoh-tokoh dari berbagai aliran yang muncul, kemudian mereka ada yang bermukim di Amerika dan mengajar di berbagai universitas di Amerika. Salah satu tokoh yang dalam hal ini yang hadir untuk menafsirkan pemahaman ini adalah Profesor Khaled Abou El Fat. Lanjut, Bang. Rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama, siapakah Khaled Abou El Fat? Yang kedua, bagaimana pemikiran filsafat Khaled Medad Abou El Fat? Bagaimana epistemologi pemikiran Khaled Medad Abou El Fat terhadap dunia Islam? Lanjut. Tujuannya seperti dalam rumusan masalah, yaitu untuk mengetahui biografinya, mengetahui isi pemikirannya, dan mengetahui epistemologi pemikiran filsafat Khaled Medad Abou El Fat terhadap dunia Islam. Lanjut, Bang. Selanjutnya kita lihat biografi Khaled Medad Abou El Fat. Ini dari beberapa sumber yang saya temukan sedikit sekali cerita tentang masa kecil beliau. Yang saya temukan itu hanya sedikit, sehingga ini yang dapat saya paparkan. Khaled Medad Abou El Fat dilahirkan di Kuwait pada 23 Oktober 63. Nama lengkapnya itu Khaled Medad Abou El Fat. Dia sekolah pendidikan dasar dan menengah di Kuwait, di negara kelahirannya, kemudian melanjutkan ke Mesir. Pada usia 12 tahun sudah hafal Al-Quran. Ayahnya seorang pengacara. Cuma saya cari sumber-sumber tentang ibunya ini belum dapat. Pada tahun 1982, Khaled meninggalkan Mesir menuju Amerika, melanjutkan studinya di Yale University. 4 tahun beliau selesai mendalami ilmu hukum dan dinyatakan lulus sebagai cum laude. Kemudian beliau menamatkan studi magister hukumnya pada University of Pennsylvania tahun 1989. Karena prestasinya, beliau diterima mengabdi di pengadilan tinggi di wilayah Arizona.
sebagai pengacara bidang hukum dagang dan hukum imigrasi dan mendapatkan kewarganegaraan Amerika. Sekaligus dipercaya sebagai staf pengajar University of Texas di Austin. Kemudian beliau melanjutkan studi doktoralnya di University of Princeton. Pada tahun 1999 mendapat gelar PhD dari dalam bidang hukum Islam dan dipercaya sebagai profesor hukum Islam pada School of Law, University of California, Los Angeles atau UCLA. Bang. Pemikiran Khaled Medat Khaled Medat Abou El Fat. Beliau termasuk seorang pemikir kontemporer yang bergelut pada hukum Islam. Salah satu yang berpijak pada moral. Yang beliau gunakan sebagai pendekatan atau pisau yang beliau gunakan adalah hermeneutik. Dia banyak menulis tema-tema universal tentang morality dan humanity. Dua hal tersebut menjadi esensi dari humanisme yang sejak awal telah dikampanyekan di dalam Al-Quran. Terkait dengan warna pemikirannya, Khaled dapat dikelompokkan dalam pemikir postmodernis dan aliran subjektivis dalam filsafat. Sebagai pemikir postmodernis dan penganut aliran subjektivis, Khaled menolak adanya makna tunggal yang dianggap paling memiliki otoritas kebenaran. Khaled menolak adanya makna tunggal yang dianggap paling memiliki otoritas kebenaran karena dapat membuat hegemoni kebenaran. Karena itu, Khaled tidak hanya menerima kebenaran dari satu perspektif, tetapi dari berbagai perspektif. Beliau menentang segala hal yang berbau kemutlakan dan baku. Menolak dan menghindari sistematika uraian dan pemecahan persoalan yang sederhana dan skematis, serta memanfaatkan nilai-nilai dari berbagai sumber. Pandangannya ini sekilas terkesan liberal, tapi ada sisi lain yang ditunjukkan dalam pandangannya, bahwa beliau sangat berhati-hati dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis. Lanjut, Pak. Pendekatan hermeneutik Khaled Medat Abou El Fat. Mungkin perlu nanti kita pahami dulu apa itu yang dimaksud dengan hermeneutik. Dalam bukunya Speaking in God's Name, Islamic Law, Authority and Woman, beliau menjelaskan secara akademis tentang proses dan prosedur pendekatan hermeneutik dalam kajian teks. Ada 3 yang sangat erat hubungannya dalam pendekatan hermeneutik, yaitu teks itu sendiri, atau kalau dalam Al-Quran itu adalah nasnya. Kemudian penulis atau pengarangnya, dalam hal ini autor, kalau kita bisa sebut ini adalah penulisnya, yaitu Allah atau Nabi Muhammad. Kemudian ada pembacanya, ada readernya. Mungkin kalau pembaca ini boleh kita samakan dengan para mufasir yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran ataupun para fuqaha ketika mereka menetapkan hukum. Ini dalam dinamika pergumulan pemikiran Islam pada khususnya dan pemikiran Islam pada umumnya. Kata hermeneutika sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu hermenium,
hermenium yang berarti menafsirkan, atau hermenia yang artinya interpretasi. Kata Hermios mengacu pada seorang pendeta bijak Delphic ini, hubungannya ketika Dewa Jupiter memberikan pesan kepada orang-orang Yunani tentang pemahaman agama yang harus mereka jalankan. Makanya ada perantara yang tadi disebut dengan ada pengantara antara Tuhan dengan manusia. Lanjut, Bang. Jika dikaitkan dengan tafsir Al-Quran, maka dijumpai adanya 3 kemiripan antara tafsir Al-Quran dengan hermeneutika. Ada 3 unsur atau variabel utama dalam hermenium, yaitu pesan yang berbentuk teks, Al-Quran kalau bahasa kita, nasnya, atau hadis. Kemudian ada yang menjadi penerima yang bertanya tentang pesan, ini adalah para mufasirnya. Kemudian ada pengantara yang dekat dengan kedua belah pihak, yaitu Nabi Muhammad yang menjadi rujukan utama dalam menafsirkan Al-Quran. Bang? Hermeneutika dalam studi Islam Khalid Ebo Elfat dipicu oleh penafsiran bias gender dalam fatwa keagamaan Islam yang dikeluarkan oleh Al-Lajnah Al-Daimah lil Buhul Al-Ilmiyah wal Ifta yang berada di Saudi Arabia. Pada saat ini banyak terjadi kontroversi karena terjadinya pelarangan terhadap wanita pada masa itu oleh pemahaman Wahabi. Larangan-larangan itu sangat banyak terlihat dalam paparan ini. Wanita dilarang mengeraskan suaranya dalam berdoa, dilarang mengendarai mobil sendiri, dilarang mengunjungi makam suami dan keluarganya, dan keharusan wanita didampingi oleh mahramnya ketika keluar dari rumah. Oleh sebagian pendapat, fatwa ini dianggap merendahkan martabat wanita. Maka menurut Khalid, ini adalah salah satu bukti kelemahan metodologis yang digunakan. Praktek hukum seperti ini cenderung memperlakukan hukum Islam sebagai perangkat aturan yang mapan dan tertutup ke dalam proses otoritarianisme. Untuk itu, Khalid dengan kondisi-kondisi ini, kemudian Khalid menawarkan pendekatan hermeneutika dalam hukum Islam. Dalam pendekatan ini, variabel tadi yang sudah kita sebutkan adalah autor, yaitu Allah atau Nabi, teks atau Al-Quran dan hadis, dan readernya, yaitu pembaca dan mufasir. Lanjut, Bang. Ini hal yang menjadi sesuatu yang sangat dikenal dan sangat dipahami orang ketika orang memahami materi ini tentang Khalid Medad Abu Elfat. Ada 2 yang beliau kemukakan. Pertama, menggali keindahan fikih. Konsep kecantikan dalam pemikiran Abu Elfat tidak diperoleh melalui analisis seni dan sufisme dalam kebudayaan Islam. Ia menggalinya justru dari hukum Islam. Syariah merupakan payung dari keindahan Tuhan. Keindahannya termanifestasi oleh cinta, kasih sayang, kemuliaan, dan keadilan. Jika hukumnya tidak memenuhi unsur ini, maka itu tidak memenuhi kriteria otoritatif sehingga bisa menimbulkan sikap tiranik dan despotik dalam beragama. Penjelasannya sebenarnya banyak ini. Kemudian ada satu lagi yang digali dari Abu Elfat ini adalah spirit kemodernannya dalam syariat. Itu yang terkenal dari Abu Elfat, artinya
ketika memahami Islam, pahamilah bahwa Islam itu tidak hanya bisa dipandang ketika Islam diinterpretasikan, jangan hanya memandang dari satu sudut pandang saja, satu interpretasi saja, tetapi juga harus melihat sisi lain, sudut pandang lain yang akan memberikan warna dalam memahami ajaran Islam, sehingga tidak tercipta Islam yang sifatnya jadi kelompok yang tertutup atau eksklusif yang kita sebut dengan Puritan. Ini yang sebenarnya dihindari oleh Khaled Medad Abu El-Fat. Saya kira itu saja dulu Pak, secara ringkasnya. Barangkali mohon maaf apabila makalah ini jauh dari sempurna. Sebenarnya banyak pembahasannya, tetapi mungkin nanti akan tanya jawabnya saja. Mohon penjelasan dari Bapak juga untuk tokoh ini karena memang tidak begitu familiar buat kami. Terima kasih Pak. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita sudah mendengarkan paparan makalah dari Bu Marlina, di mana judul makalah beliau adalah Epistemologi Pemikiran Islam Khalid Abu Al-Fadl. Di mana di dalam makalah ini perumusan masalahnya adalah yang pertama, siapakah Khalid M. Abu Al-Fadl? Kemudian bagaimana pemikiran filsafat Khalid M. Abu El-Fadl, dan yang ketiga bagaimana epistemologi pemikiran Khalid M. Abu El-Fadl terhadap dunia Islam. Nah, dari tiga rumusan masalah ini teman-teman sudah bisa menggambarkan pertanyaan apa atau kata-kata apa yang cocok untuk pemakalah ini. Kemudian untuk menyampaikan kata-kata tersebut ditahan dulu karena kita akan mendengarkan kembali pemakalah yang kedua, yaitu dari Septi Nuri Pratami dengan judul makalah Epistemologi Pemikiran Islam Syed Muhammad Naqib Al-Atas. Kepada saudari Septi, waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kedengaran nggak suara saya Bang? Kedengaran. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang terhormat Bapak selaku pengampu mata kuliah ini. Lanjut Bang. Oke, baiklah, saya akan mengenai epistemologi pemikiran Islam Syed Muhammad Naqib Al-Atas, yang dimana berbangga walaupun beliau keturunannya ada juga di Indonesia karena lahir di Bogor. Oke, lanjut Bang. Yang pertama masuk kepada, lanjut Bang Adit. Lagi Bang. Nah, ada beberapa poin. Yang pertama itu membahas mengenai profil atau riwayat dari Muhammad Naqib Al-Atas. Kembali tadi Bang. Yang kedua nanti akan membahas pemikiran-pemikirannya. Nah, yang pertama masuk kepada biografi Syed Muhammad Naqib Al-Atas. Lanjut Bang. Syed Muhammad Naqib Al-Atas lahir di Bogor pada tanggal 5 September 1931. Orang tua beliau berdarah biru, ibunya adalah keturunan dari bangsawan Sunda di Bogor, Jawa Barat. Kemudian ayahnya bangsawan Jawa. Beliau anak kedua dari 3 bersaudara dan kakak adiknya juga sama-sama berkiprah pada pemikiran Islam. Anak yang kedua kakaknya bernama Syed Hussein
seorang sosiologi dan mantan wakil rektor Universitas Malaya. Kemudian adiknya juga bernama Syed Zaid, seorang insinyur kimia dan mantan dosen Institut Teknologi Mara. Lanjut Bang. Adapun karya-karya yang beliau riwayat pendidikannya, kalau kita lihat dari riwayat pendidikannya jelas tidak diragukan lagi pemikirannya. Tahun 1936 sampai 41 pada usia 5 tahun beliau menempuh dasar pendidikan di Ngehek Primary School, kemudian 40 sekolah Urwah Al-Wusta Sukabumi selama 5 tahun. Kemudian dilanjutkan kembali merampungkan karena tidak selesai merampungkan pendidikan di Wina 2 sampai 55 memasuki Muhammad Syed Naqib Al-Atas memasuki dunia militer pertama di Eton Hall, kemudian Chester, Wales, kemudian di Royal Military Academy Sandhurst, Inggris. Nah, karena beliau tidak menemukan apa yang menjadi kebutuhannya. Putus-putus nggak emang ya? Soalnya di sini kedengarannya putus-putus. Ya, tapi kedengaran. Tahun 1960 itu kedengaran. Lanjut belajar lagi di Institute of Islamic Studies Universitas McGill, Montreal hingga mendapatkan gelar Master of Art MA pada tahun 1962. Tesisnya yang berjudul Rainieri and the Wujudiyah of 17th Century Acts lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Kemudian tahun 1963 beliau meneruskan pendidikan doktoralnya di School of Oriental and African Studies Universitas London. Dan di 1965 juga beliau mendapatkan gelar PhD dengan judul disertasi doktoralnya The Mythism of Hamzah Fansuri lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Nah, untuk di Malaysia sendiri beliau adalah orang pertama yang lulus di bidang filosofi. Kemudian salah satu pengaruh terbesar dalam diri Al-Atas adalah asumsi yang mengatakan bahwa terdapat integritas antara realitas, kosmologi, dan psikologi. Nah, 1965 beliau dilantik menjadi ketua jurusan sastra dan Fakultas Kajian Melayu Universitas Malaya Kuala Lumpur. Dan tahun 68 sampai 70 Al-Atas menjabat sebagai dekan Fakultas Kajian Melayu Universitas Malaya Kuala Lumpur. Lanjut, Bang. Lanjut, Bang Adit. Ya. Oke. Adapun karya-karya beliau ada puluhan ya bukunya, tidak bisa saya masukkan. Kalau yang di ini ada 24, kemudian artikel-artikelnya juga banyak, itu saya lampirkan beberapa saja. Beliau banyak menulis dalam bahasa Inggris maupun Melayu dan banyak yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa lain seperti bahasa Arab, Persia, Turki, Urdu, Melayu, Indonesia, Prancis, Jerman, Rusia, Bosnia, Jepang, India, dan Korea. Lanjut, Bang. Oke, baik, sebelum memasuki pada pemikiran-pemikiran Syed Muhammad Naqib Al-Atas ini, sedikit saya gambarkan, tadi tidak saya masukkan ya, kenapa sampai timbul pemikiran-pemikiran itu di latar belakangi. Salah satunya adalah karena keprihatinan Muhammad Syed Al-Atas terhadap penyempitan istilah ilmiah Islam yang disebabkan oleh westernisasi, masuknya gaya dan budaya Barat, kemudian mitos-mitos terdahulu yang masih gaib, kemudian sekularisasi juga masuk di situ. Oleh karena itulah timbul pemikiran-pemikiran Islam yang beliau lahirkan. Kemudian hadirnya pemikiran ini juga karena pada saat itu mulai masuk dan diterimanya sains modern bukan hanya di Indonesia saja, tetapi seluruh dunia sains modern itu sudah mulai masuk, sehingga penyempitan pemikiran-pemikiran Islam itu dikesampingkan. Terkait kebenaran-kebenaran ini juga, kalau Syed Al-Atas kan menganggap bahwa kebenaran itu hanya mutlak milik Allah, kemudian bersumber dari Al-Quran dan hadis. Hanya modernisasi sains modern itu masuk, banyak pemikiran-pemikiran yang memang menyempitkan dari Islamisasi itu sendiri. Kemudian lanjut, Bang. Sains modern ini, belum, tetap, Bang.
sains modern ini semua orang itu menganggap bahwa kebenaran itu tidak mutlak, tetapi kebenaran itu di tangan manusia dari pemikiran-pemikiran tadi. Nah, adanya penyimpangan itu, maka Said Al-Attas masih menganggap pemikiran bahwa kebenaran itu hanya mutlak milik Allah, bersumbernya hanya dari Al-Quran dan hadis saja. Karena timbulnya sains-sains itu kan mencari kebenarannya, sedangkan kebenaran itu hanya mutlak milik Allah saja gitu. Kemudian timbullah pemikiran-pemikiran Said Muhammad Naqib Al-Attas. Salah satunya adalah metafisika ilmu. Nah, metafisika ilmu ini diartikan sebagai tasawuf filosofi yang menerangkan hakikat realitas sebenarnya melalui penggabungan akal dan pengalaman dengan menggunakan tingkatan lebih tinggi, yaitu tingkatan supranasional, melampaui akal manusia dan kesadaran manusia. Ini sebenarnya penggabungan pemikiran ini penggabungan dari dua aliran pemikiran, yaitu filosofis dan cendekiawan, dan Al-Attas sendiri itu mengandung pemikiran yang menganggap bahwa Allah adalah satu-satunya mutlak. Tuhan itu ya sama dengan eksistensinya. Dan dalam pandangan Syekh Muhammad itu, dalam pandangan Al-Attas, manusia adalah binatang yang rasional karena manusia memiliki kelebihan akal untuk menalar sesuai dengan tujuan sejati manusia di bumi, yaitu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Syekh Muhammad Naqib Al-Attas juga yang ketiga masuk ke dalam pendidikan Islam, pemikiran dalam pendidikan Islam. Nah, dalam pemikiran pendidikan Islam ini, Syekh Naqib Al-Attas adalah orang yang pertama yang melahirkan ilmu-ilmu yang seperti westernisasi tadi, bahwa adanya pengalihan makna dari Islamisasi. Kemudian menurut pandangan Al-Attas, pendidikan Islam memberikan pengetahuan tentang hakikat manusia yang disusul dengan pengetahuan-pengetahuan lainnya. Dengan begitu, manusia itu dapat mencari jati dirinya. Ketika kita tahu jati diri kita, maka senantiasa akan ingat dan sadar peran sebagai manusia di muka bumi ini. Nah, upaya pemikiran pendidikan Islam ini yaitu upaya penanaman sesuatu secara bertahap dalam diri manusia berupa pengenalan dan pengalaman yang membimbing manusia ke arah pengenalan dan pengakuan akan Tuhan dengan tepat diwujudkan dalam bentuk kepribadian. Nah, ini dibuktikan dengan ilmu yang menekankan pada pembinaan tata krama, sopan santun, adab, dan akhlak terpuji lainnya. Kemudian pemikiran yang keempat yaitu Islamisasi ilmu pengetahuan. Nah, Islamisasi ilmu pengetahuan ini yaitu pembebasan ilmu dari penafsiran teologi sekuler, dari ungkapan-ungkapan manusia sekuler. Nah, upaya-upaya yang dilakukan pada saat itu pemisahan ilmu pengetahuan yang memiliki unsur kebudayaan dan peradaban ke dalam setiap cabang ilmu pengetahuan yang relevan dengan masa kini. Membicarakan latar belakang kenapa pemikiran Muhammad Syekh Naqib Al-Attas itu muncul, karena latar belakangi dari pandangan beliau mencatatkan bahwa keprihatinannya terhadap dunia Islam pada saat ini. Nah, upaya-upaya itulah bahwa sains modern itu harus dimasukkan juga ke islamisasi di dalam setiap ilmu itu. Dibutuhkan islamisasi dalam setiap ilmu. Kemudian yang kelima pemikirannya yaitu sekularisme. Itu merupakan suatu kondisi terlepasnya dunia dari konsep keagamaan yang bermakna bukan sebenarnya. Dan implikasi dari pemikiran ini. Lanjut Bang, udah habis kayaknya ya. Nah, sebenarnya ini menimbulkan bahwa tiga pandangan pemikiran ini, tiga pandangan Syekh Al-Attas, yaitu pandangan Al-Attas mengenai ilmu pengetahuan, bahwa ilmu itu sudah ada, ilmu itu bukan lagi bukan ditimbulkan, tetapi ilmu itu memang sudah ada.
kita menyambungkan kepada psikologi jiwa manusia bahwa berbalik oleh diri kita, sehingga hasrat dan kehendak jiwa itu akan melakukan sesuatu, dan itulah yang dikatakan mengenai ilmu. Kemudian Islamisasi pengetahuannya timbul dari pemikirannya mengedepankan adab sopan santun. Itu saja dari saya, mohon ditambahkan dan dilengkapi, salahnya mohon diperbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita sudah mendengarkan paparan makalah dari Septi Nuri Pratami dengan judul makalah Epistemologi Pemikiran Islam Syed Muhammad Naqib Al-Atas. Yang jadi rumusan masalah di sini adalah pemikiran beliau. Di antaranya yang pertama metafisika Islam, hakikat manusia, pendidikan Islam, Islamisasi ilmu pengetahuan, dan sekularisme. Baik teman-teman, kita sudah sampai pada 2 pemateri. Selanjutnya kita akan mulai dengan sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu sesi mengkata-katain, baik kata-kata yang membangun, kata-kata yang mengkritisi, atau kata-kata yang berupa kalimat tanya. Kepada teman-teman, saya persilakan. Sebelum ini mohon maaf ya, Ya Pak. interupsi. Saya akan absen dulu ya sambil mencari pertanyaannya, ya, mempersiapkan untuk mempertanyakan persoalan-persoalan sambil saya absen terlebih dahulu ya. Franky Sutrisno. Belum Pak. Belum muncul. Ada muncul ya. Franky. Syafitria Manda. Hadir Pak. Hadir Pak. Hadir. Ega ya Alipudin. Hadir Pak. Hadir ya. Pak. Ya, tunjukkan. Muhammad Ali. Hadir Pak. Wajahnya munculkan. Siapa hadir? Hermansyah. Hadir Pak. Hermansyah. Hadir Ustaz. Hadir Ustaz. Hadir. Hadir. M. Amin. Hadir Ustaz. Oh ya. Dini Anini. Hadir Pak. Ya. Hadir Ustaz. Ya. Mokhtar. Hadir Pak. Ya. Al-Ahadid. Saya Pak. Marlina. Hadir Pak. Ajat Sudrajat. Hadir Pak. Sudirmansah. Hadir Pak. Hadir Pak. Ya. Muhajir Asyadin. Hadir Pak. Hadir. Septi Nuri Pratami. Hadir Bapak. Ya.
Mulyono. Hadir, Pak. Hadir. Abdul Majid. Abdul Majid. Eka Mardiani. Hadir, Pak. Assalamualaikum. Hadir. Ya. Uyung Yuliza. Hadir. Hadir, Pak. Uyung Yuliza. Hadir. Sri Lestari. Ada, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Rohmawati. Hadir, Ustaz. Hadir. Ya. M. Naufal Azmi. Hadir, Pak. Oh ya. Naufal Azmi, Pak. Ya. Ya, silakan lanjut Pak Moderator. Ya, Pak, yang teman-teman yang mau menanggapi, menyatakan pertanyaan, silakan. Silakan Bang Ajat. Oke, baik. Sebelum yang lain, saya dulu mungkin Bang Hadid ya. Ya, silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas enggak Bang? Suara saya kedengaran? Jelas Bang. Jelas, Pak. Jernih. Baik, terima kasih Bapak dosen yang saya hormati, kawan-kawan perjuangan yang mudah-mudahan dengan biasa diberikan kemudahan dan keberkahan. Khususnya perkuliahan kita pada sore hari ini mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih atas waktunya. Saya mungkin penampilan pertama untuk pertanyaan atau tanggapan nih Bang Hadid ya. Biasanya Ya, Pak Amin dulu. Iya. Pokoknya Jadi si mohon Kawang, maaf, Pak Amin saya duluan nih. biasa sih Kawang duluan lah, baru yang lain biasanya. Yang pertama menanggapi atau apa namanya ya, pertanyaan untuk Ibu Marlina. Materi beliau tadi tentang epistemologi pemikiran Khalid Abu Al-Fadil. Salah satu sub pembahasan tadi yang menarik bagi saya adalah tentang konsepsi atau ya konsepsi kecantikan dalam perspektif fikih, artinya menggali keindahan fikih. Saya sebetulnya ingin mendengar lebih jauh atau lebih dalam tentang seperti apa sih keindahan fikih atau konsepsi kecantikan menurut pemikiran Khalid Abu Al-Fadil ini terkait tentang keindahan fikih. Nah, ini mungkin yang saya ingin pengalaman dari pemateri dan juga mungkin dari kawan-kawan yang lain, tetap dari Bapak dosen kita. Kemudian yang kedua untuk konsepsi, yang pertama saya melihat bahwa poinnya ini luar biasa. Suasananya seperti peristiwa Isra Mi'raj begitu, atau malam Lailatul Qadar. Jadi ada bintangnya, ada bulannya, ada macam-macam, itu indah sekali. Dan isi PowerPoint-nya juga saya kira sangat bagus. Sehingga yang menarik buat saya dari tema yang diangkat Kak Septi adalah tentang hakikat manusia menurut pemikiran tadi siapa tadi tokohnya itu? Muhammad Said Alatas. Ya, Muhammad Said Alatas. Oke. Menurut beliau bahwa hakikat manusia adalah binatang yang rasional, kan begitu ya. Kenapa dikatakan sebagai binatang yang rasional? Karena manusia diberikan akal yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain seperti binatang. Dan dengan akal itulah manusia bisa berpikir, bisa bernalar. Lalu yang menjadi pertanyaan buat kita adalah apakah ada misalnya secara tersirat atau tersurat di dalam Al-Quran atau di dalam nas Al-Quran atau hadis yang
mengarah kepada suatu penjelasan bahwa manusia itu memang hakikatnya adalah binatang, tetapi binatang yang berakal, atau memang Allah menciptakan itu memang khusus manusia ya manusia gitu kan, bagaimana di dalam salah satu ayatnya disebutkan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak Allah ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menyembah. Jadi apakah memang seperti itu bahwa hakikat manusia adalah binatang yang rasional, yang berakal, atau memang manusia itu ya sesungguhnya Allah ciptakan sebagai manusia, jin juga sebagai jin, binatang juga sebagai binatang. Artinya tidak dikatakan bahwa manusia adalah binatang yang rasional karena diberikan akal. Mungkin itu Kak Septi yang perlu penambahan mungkin interpretasi atau penjelasan dan juga dari teman-teman yang lain. Saya kira itu. Terima kasih Bang Hadid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jad atas dua pertanyaannya untuk Bu Mardina dan Bu Septi. Yang teman-teman yang lain atau dari asistennya Singkawang, Bang Amin. Halo. Baik, kita tampung dulu dua pertanyaan ini. Yang pertama itu pertanyaan untuk Bu Marlina. Nah, Bu Marlina, Bang Ajat ini meminta menjelaskan konsep kecantikan dalam pemikiran Abu pindahan fikih itu seperti apa. Kemudian untuk yang kedua, untuk Bu Septi, itu penjelasan tentang hakikat manusia. Karena manusia ini dikatakan dalam pandangannya al-atas, binatang yang rasional. Mungkin dimulai dulu oleh Bu Marlina. Untuk Bu Septi mungkin bisa memikirkan terlebih dahulu, mungkin lagi kotak-katik HP nampaknya itu kan. Nah, kepada Bu Marlina, saya persilakan. Terima kasih, Iya, Bu. Untuk bukan menjawab kali Pak ya, mungkin sharing aja barangkali. Oke Bu, baik. Melihat pendapat Khalid Al-Elfat tentang menggali keindahan fikih, sebenarnya beliau ini kan pakar hukum. Jadi kalau selama ini mungkin segala sesuatu tentang penafsiran Islam itu lebih banyak difokuskan pada mencari asbab nuzul itu dilihat dari kebudayaan Islam. Nah, oleh Khalid Medad Abu Elfat ini beliau mencoba untuk mencari sisi lain dari penafsiran terhadap hukum Islam atau interpretasi terhadap hukum Islam dengan menggunakan interpretasi terhadap Al-Quran dengan menggunakan hukum Islam. Jadi beliau mau memperlihatkan kepada para mufasir atau fuqaha selanjutnya bahwa ternyata hukum Islam itu bisa berwajah lembut dan cantik jelita. Menurut beliau, bahasanya beauty and the beautiful. Artinya, ketika hukum difahami dari satu sudut pandang, mungkin akan menimbulkan otoritarianisme itu. Sehingga seseorang menjadi eksklusif, tidak menerima pendapat dan pemahaman orang lain. Nah, teori atau pendekatan yang ditawarkan oleh Khalid Medad Abu Elfat ini adalah melihat hukum itu dengan menggunakan pendekatan hermeneutik. Artinya memberikan pengertian atau pemahaman terhadap fakta-fakta tekstual yang berasal dari kitab suci, sehingga yang diperlihatkan itu tidak hanya makna lahiriah,
tidak hanya makna lahiriah dari teks itu saja, tetapi ada yang lebih penting dari pemahaman terhadap teks, yaitu makna batin yang terkandung di dalam teks. Nah, dengan menggunakan pemahaman seperti inilah kemudian Khalid Medad Abu Elfat ini mencoba untuk menunjukkan bahwa syariah itu adalah payung dari keindahan Tuhan. Keindahan itu termanifestasi oleh cinta, kasih sayang, kemuliaan, dan keadilan. Artinya ketika Tuhan menetapkan sebuah hukum kepada hambanya, kepada makhluknya, jangan memberikan penafsir yang sifatnya individual. Jangan menafsirkan sendiri sesuai dengan gaya orang itu saja, tanpa melihat sisi-sisi lain dari penafsiran-penafsiran yang bisa dimunculkan dengan menggunakan metode-metode atau sudut pandang yang lain. Seperti itu sebenarnya. Jika menurut Khalid, jika hukum tidak memenuhi unsur cinta, kasih sayang, kemudian kemuliaan dan keadilan, maka yang terjadi adalah bahwa hukum itu tidak bisa menjadi panutan. Makanya dalam hukum itu menurut Khalid ada yang disebut dengan husnul khuluq. Husnul khuluq itu adalah penekanan pada perbaikan karakter atau etika sebagai panutan antara hubungan manusia dengan Tuhan. Jadi bagaimana manusia memaknai hubungannya dengan Tuhan dari sudut pandang Al-Quran, agar hubungan antara manusia dengan Tuhan itu menjadi lebih cantik dan tidak menimbulkan pemahaman yang sifatnya skeptis. Dia saja yang benar, tanpa dia melihat lagi pemahaman atau sisi-sisi lain dari sumber-sumber yang ada. Saya kira seperti itu mungkin bisa ditambahkan barangkali. Terima kasih. Gimana Pak? Gimana Bang Ajat? Oke. Ya. Baik, dilanjutkan ke Bu Septi tentang hakikat manusia, pendapat atas manusia itu binatang rasional, itu seperti apa penjelasannya? Pada Bu Septi, silakan. Oke, terima kasih. Sebenarnya saya juga ragu ketika memasukkan bahwa manusia itu adalah hewan nih Pak, karena bakalan kontroversi. Cuman yang saya baca dan saya kutip isinya ya begitu. Masalah hakikat manusia yang disampaikan oleh Pak Ajat tadi, bahwa kan jelas satu dalam surah Atin yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Dan di dalam Al-Atas, dalam pemikiran Said Al-Atas, itu kan juga berbicara jiwa, bahwa tidak hanya manusia saja yang mempunyai jiwa, tetapi tumbuhan, hewan itu juga sama mempunyai jiwa Pak. Nah, masalah hakikat manusia seperti apa, ya saya bingung juga sebenarnya ketika tadi mencari informasi kenapa nih Al-Atas menyebutkan bahwa manusia itu adalah hewan, itu kan ya yang saya baca cuma itu aja Pak, karena sama-sama mempunyai jiwa. Bukan hanya manusia aja, tapi hewan, tumbuhan juga. Tapi tetap makhluk, hakikat manusia tetap Allah kan hanya menciptakan manusia dan jin aja kan untuk menyembah kepada Allah. Jelas ayat Al-Quran itu intinya. Itu saja Pak, mungkin tambahan dari teman-teman. Iya, baik teman-teman, saya kembalikan ke forum mengenai hakikat manusia, pendapatnya Muhammad Naqib Al-Atas. Teman-teman punya pandangan lain, mengapa beliau ini mengatakan manusia itu binatang yang rasional. Teman-teman
teman-teman ada mendapatkan literasi yang cukup dalam menjelaskan hakikat manusia ini. Bang Amin, Bang Hermansyah, atau Bang Amin? Ini nunggu-nunggu yang lain. Iya Bang. Ada yang Saya dah manggil Bang, tapi tak ada dibalik. Saya hafalnya saya ni. Oke lah. Kalau gitu sambil nunggu yang lain, saya ngisi waktu. Boleh lah. Pengen Mbak. Oke. Menarik untuk materi kali ini. Yang pertama materi Bu Marlina. Mohon maaf, kedengaran ya? Kedengaran Bang, jelas. Jernih. Oke. Jernih. Ibu Marlina ini terus terang materinya sangat menarik. Karena pemikiran ini mirip sekali kalau menurut saya semangatnya dengan pemikiran sebelumnya, yaitu materinya Muhammad Arkun dan Abid Abid Al-Jabiri ya. Al-Atas. Saya masih ingat sekali Marlina ini pada diskusi sebelumnya beliau begitu ngefans sekali karena pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab ya. Yang pada materi kali ini justru Abu Al-Fadl ini begitu jelas mengungkapkannya terhadap pemikiran Wahabi yang notabene Wahabi itu yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi memang kenapa kalau orang yang berpikir bahwa pemikiran itu harus dinamis akan tidak begitu respect dengan Wahabi, karena memang ciri utama Wahabi itu yaitu Marlina itu, mereka itu punya pemikiran cenderung tunggal sehingga terkesan otoriter terhadap pemikiran lain. Artinya mereka merasa bahwa pemikiran mereka yang benar, yang lain salah gitu. Hal ini kemudian menciptakan pola-pola beragama yang ekstrim. Nah, ini yang kemudian dikritik oleh Abdul Fadl. Jelas kan suara saya Bang Hadid? Soalnya suara saya ini kayak double gitu. Jelas Bang, jelas. Pak. Jelas. Oh, jelas ya? Iya. Semua pun di sini gitu juga. Baik. Jadi inti dari pemikiran Abdul Fadl ini, kalau komentar saya itu ya, ini memberikan keleluasaan kepada kita untuk menafsirkan sebuah teks sesuai dengan situasi zaman kita tanpa harus melepaskan diri dari kapan teks itu dan apa keinginan yang sebenarnya yang disebutkan oleh autor atau pemilik teks itu, yaitu Allah dalam hal ini. Jadi gabungan tiga unsur ini yang kemudian diterapkan dalam pemikiran Islam akan melahirkan Islam yang cantik, yang tidak hanya terpaku pada makna tekstual, tapi juga bagaimana dia menyesuaikan diri dengan konteks di mana pembaca terhadap teks itu hidup, baik secara tempat maupun zamannya seperti itu.
ini juga saya ingat, mohon maaf ini ya, ini kan jadi biar benar. Ya. Saya juga masih ingat kalau Pak Beliung sebelumnya mengatakan bahwa Muhammad bin Abdul Wahab itu hanya berbicara tentang diri saja. Padahal tidak seperti itu faktanya. Jadi kalau Wahabi dia mengusung bukan hanya tasrik, tapi juga tab'id. Artinya paham Wahabi ini sekali membid'ahkan pemikiran lain yang tidak sesuai dengan pemikiran dia. Sehingga bukan hanya menganggap bahwa yang berbeda itu akidah yang kemudian nanti akan masuk neraka, tapi juga mengandung takfir. Dalam pemahamannya tidak sedikit orang yang berbeda pendapat dianggap kafir. Jadi ini kalau Nabi dan para sahabat untuk mengislamkan orang, tanda petik ya. Tapi kalau Muhammad bin Abdul Wahab dengan Wahabiyah ini justru mengkafirkan orang yang masuk Islam sebenarnya. Maka pemikiran ini kemudian oleh Abu Al-Fadl ini itu saya kira yang bisa saya tangkap. Kemudian masalah tadi yang hewan yang rasional tadi sebenarnya itu yang baru ya, dari zaman Imam Al-Ghazali itu beliau sudah melontarkan istilah hayawanun naqi, bahwa manusia itu adalah hewan yang berakal, atau naqi itu sebenarnya berbahasa ya, berbicara. Karena binatang itu tidak bicara dalam bahasa sebagaimana manusia maksudnya, tapi karena identik dengan berakal atau rasional. Jadi istilah ini sebenarnya bahwa manusia ini sebenarnya secara unsur jasmani itu berdiri dengan binatang. Yang membedakan kita dengan binatang itu hanya karena kita diberi akal oleh Allah, sedangkan binatang tidak. Maka kemudian istilah sebenarnya kita ini hampir 100% secara unsur jasmani itu dengan binatang. Yang membedakan hanya akal itu. Bahkan di dalam jiwa kita itu ada nafsu, namanya nafsu lawamah, yaitu nafsu kebinatangan, bahwa kita sama seperti binatang, punya nafsu makan, punya nafsu seks dan sebagainya. Itu di lawamah itu. Makanya kalau kita tidak bisa mengendalikan nafsu itu pada kita di akal, kita bisa lebih buruk daripada binatang. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Jadi istilah ini bukan istilah yang baru sebenarnya. Jadi tujuannya yaitu bahwa kelebihan kita dibanding makhluk lain itu sebenarnya rasional, berakal. Maka kalau kita tidak menggunakan akal kita dalam menafsirkan, di dalam beragama misalnya, ya berarti mubazir itu akal diberikan kepada kita. Kira-kira seperti itu. Maka kita ya nanti dekat-dekatnya ke hewan karena tidak bisa menggunakan akal karena memang mereka tidak punya akal. Jadi mungkin ini hanya anggapan sebagai diskusi saja. Saya tidak merasa ini hal yang benar. Kalau misalnya teman-teman mau mengkonter, saya terima kasih. Oke, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Boleh klarifikasi sedikit Bang Hadid? Boleh, Bu. Mohon maaf Pak Amin, kalau tadi saya dibilang Abdul Wahab, saya tidak ya. Ini bukan fans Pak. Artinya saya memahami bukan pemikiran. Jadi tidak usah disamakan sama fans Pak. Terima kasih. Oh iya. Tidak usah fans Pak. Terima kasih. Baik, teman-teman, ada yang mau
Tambahkan lagi waktu 16.49. Atau Bang Musli yang lagi di Sulawesi mau menambahkan? Jauh beliau ini Bang, lagi di Sulawesi. Siap. Mau nambah sedikit, Apa tuh Bang Adit? Hah? Siapa yang di Sulawesi? Bang Musli. Pak Musli, Ustadz Musli. Ini beliaunya, alhamdulillah. Di sana udah jam berapa, Bang? Udah jam 6 kali. Jam 6 dah, Bang. Oh. Jam 6 sana. Sini. Udah buka puasa ya? Beda jam di sini. Iya Bang. Ya, lanjut Ustadz, lanjut. Ya. Atau saya kembalikan ke Pak Ustadz Sahri karena waktu yang 16.51 WIB, sedangkan di Wita udah 18.00. Pak Sahri. Waktu. Gimana maksudnya? Kan sudah diatasi semua. Pertanyaannya sudah Pak. Sudah terjawab, Pak. Sudah terjawab ya? Iya. Oke, kalau sudah terjawab, pertanyaan, mungkin kita cukupkan saja ya. Kalau di dalam filsafat ya, itu memang ada binatang yang mohon maaf Pak Ustadz Sahri termut Pak. Oh iya. Tadi itu ada apa? Binatang yang gimana? Manusia adalah binatang yang rasional, Pak. Yang rasional. Ya, kalau di dalam ilmu filsafat rasional, Pak. Binatang yang bahkan dia bisa naik turun. Jadi tidak semuanya irrasional kepada manusia yang bermasalah logikanya, misalnya orang yang orang gila misalnya, maka kemanusiaannya rendah dia. Jelas kan? Jelas Pak. Ini kok aneh ya? Suaranya gema. Jadi nah itu. Kemudian juga di dalam hadis kolam ansalah termasuk orang gila itu bebas dari segalanya karena dia sudah turun statusnya menjadi binatang sebenarnya, cuman bentuknya bentuk manusia. Itu kedua. Ketiga adalah secara filsafat. Secara filsafat ada juga bahasan nafsu gitu ya. Nafsu lawam kan banyak itu ya. Nafsu itu ada 7, diantaranya nafsu di
kira itu sudah dibahas ya, nggak perlu saya kira ini sudah bagus. Kita lanjutkan pada minggu yang akan datang. Minggu yang akan datang. Jadi kita masuk terus ya. Kita awal, hanya lebih awal. Tidak masuk nanti kan? Tidak lebih belakang. Kita selesai apa-apa. Nanti ujiannya. Mohon maaf Pak, kalau boleh tanya Pak. Kita rencanakan Januari itu dimungkinkan untuk offline ya, kita offline. Kita menunjuk menunggunya dari pasca. Tapi kalau di SM mungkin insya Allah Januari isunya kalau itu direncanakan bisa, maka ujiannya nanti bisa. Itu kerjakan beberapa poin yang terkait di antaranya penilaiannya, kehadirannya, kemudian tes ujian semester ya. Selain itu tugas. Tugas itu adalah dibuat dari telah dipresentasikan tapi direvisi sesuai dengan pembuatan makalah yang sudah saya berikan. Ya. Saya berikan itu. Boleh tanya Pak tentang judul? Judul? Ya, jadi mohon maaf. Judul. Saya kan dapat judul makalah saya itu gini Pak. Psikologi pemikiran Islam, Robert and Bella. Jadi saya setelah mempelajari Robert itu rupanya dia Bella Pak. Benelah Pak. Jadi rupanya pemikirannya itu secara umum tidak ada yang khusus tentang Islam, Pak. Siapa? Tokohnya siapa? Robert Psikologi Benellah, pemikiran Islam. Robert Benellah. Ya, jadi apakah boleh kalau Islam ditiadakan jadi psikologi pemikiran aja atau bagaimana, Pak? Kira-kira menurut Bapak? Robert and Bella ya? Iya Pak. Ya Pak. Iya. Itu sebenarnya banyak buku tentang itu, cuma tidak nyampe. Kalau di Pasca UIN Jakarta banyak itu, bahkan ada disertasi. Mungkin Anda tidak download di YouTube. Ya, Anda harus download. Link ada di YouTube, nanti ketahuan ya. Tapi itu adalah sebagai pertama, petunjuk pertama. Nanti dikritisi oleh saudara, kemudian diisi dengan buku-buku yang terbaru. Ya, maka menulis bagus itu sebenarnya nasional, ya. Maka kalian itu harus punya ini nasional ya. Diketik aja jurnal internasional ya, sudah ada. Ya. Oke, Pak. Bagus. Terima kasih, Pak. Ya. Ini banyak masih judul baru. Kan di situ karena sudah lebih. Anda mau milih misalnya boleh Muhammad Syahrul ya, boleh,
Tapi jangan yang dibahas di Jogja itu. Ya. Jangan Milkul Yamin, jangan Pak, ya. yang Milkul Yamin. Saya udah punya juga itu. Jadi banyak sekali nih. Kalau Anda mau ganti silahkan. Ini banyak nih. Rashid Rida. Boleh Pak, kalau boleh ganti Rashid Ridho kalau boleh. Iya boleh. Ya kalau mau Oke, ganti. terima kasih Pak. Tapi melapor ketua kelasnya. Siap, Pak. Oke, siap Pak. Kepada koordinator ini ya. PJ. PJ, Pak. Penanggung jawabnya ini Saudara Musleh ya, lapor ke situ. Anda tulis ya. Yang Anda. Saya kira itu saja ya. Baik, Mungkin Pak. ada yang lain. Kalau tidak ada, saya kira Allah cukup. cukup, Pak. Ya. Ya, makasih. Kita akhiri bersama kuliahan ini dengan membaca bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian. Maaf apabila ada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih ya. Makasih. Ya, Pak. Besok kuliah Anda nih. Kuliah Pak. Jadi siapa yang mau maju tuh masih ada kurang. Pak Ajat kolamnya belum selesai tuh Mas. Belum, makanya judul tuh masih terbengkalai judul saya tuh Pak Amin. Berapa bibit ikan cupang Pak yang disiapkan? Mau ganti judul ikan lele aquaponik gitu lah. Rasa lihat Pak Ajat di kedai Bu Sri lah ya tadi ya. Enggak, Bu. Saya tadi pagi nyangkul, Bu. Iya kan, Pak? Betul nggak? Bu, enggak. Itu ini bayangan saya itu, Bu. Ada mobil Pak Ajat tuh. Sekilas sih tadi kayak mobil Pak Saya Ajat. nyangkul tadi, Bu. Bikin kolam. Oke. Bu Rahma, besok kuliah kah sore? Belum dibaca, Bu. Nanti telepon malamnya. Belum dibaca Ibu ya. Aduh. Saya Izin telepon. dulu. Di sini udah maghrib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik kawan-kawan, udah dulu ya, Bapak Ibu. Ya Pak, sama-sama kami juga mau live. Assalamualaikum. Bu Rohma, saya belum sempat ke rumah ya, buku. Ya sudah, oke nanti kalau ketemu Januari tahun depan ya. Amin, hari Senin ke sekolah enggak? Bukunya ada dengan saya. Aduh, nanti enggak tahu lah, Bu. Itu yang pengisian itu, pengisian data apa? Mutakhir yang data. Kan sebelum 2021. Simpak. Iya. Dan isi ke Pak Amin. Halo, Pak Amin. Yang mana, Bu? Ya? Yang mana tuh? Kan Bapak yang ngirim itu, yang tentang ya Pak Ajat apa tentang itu setelah saya baca, Bu, saya itu dikirim Bu Rohma itu. Itu kayaknya untuk pegawai kantor, bukan untuk guru kita, kayaknya. Oh, nih Bu Rohma kawan-kawan pada bingung loh, pada sibuk nak ke Pegawai Pak Amin. Salahkan Bu Rohma itu. Pak Amin, itu semua pegawai. Udah saya konsultasi dengan Pak Irwandi. Semua pegawai, Pak. Nanti yang biru-biru itu Pak.
Enggak ada alamatnya Bu. Simpak tuh apa Bu? Simpak tuh. Ya dibuka Sistem itu pegawai. data-data kita. Di situ data-data kita yang SK-SK tuh belum terupload. Nanti kalau Bapak sudah masuk ke aplikasi tersebut, Bapak buka. Yang warna hijau tuh Bapak klik. Di situ aplikasi tersebut minta upload kita SK dari awal sampai akhir. Di suratnya tuh enggak ada alamat web atau apa yang harus kita masuk, itu enggak ada Bu. Bingung saya. Langsung simpak ya, simpak 5. Oh, langsung ada. Ya. Oh, Saya gitu. sudah buka. Iya. Segera ya, diisi. Ibu. Saya kira untuk pegawai kemarin. Itulah. Jadi rencana Senin tuh mau pada ke sekolah tuh berkaitan dengan itu. Iya, sip lah Bu. Kalian sama-sama ngerjakannya ya. Jadi apa yang diperlukan Bu Rahmat? Maaf nih ya, yang lain jadi fokusin kamu. Saya lihat di situ Bu, SK dari awal sampai akhir. Kemudian sertifikat. Makanya di profil kita apa yang sudah masuk di situ, aplikasi tersebut kita File kita Bu. File PNS Sertifikat kita apa disiapkan Bu? Jadi dari tahun berapa kalau berkaitan sertifikat tuh? Yang Ibu masukkan di profilnya nanti muncul semua di situ yang sudah dimasukkan. Masuk aja Ibu di simpaknya situ. Nanti Ibu lihat profil Ibu di situ. Satu-satu. Mereka tuh minta upload data itunya. Bukti fisiknya. Ya. Oke, sip. Lanjut. Oke. Pak Amin besok presentasi kita ya. Besok belum Bu. jadi Bu makalahnya. Bu Nani besok Bang. Tiga kelompok. Abang sama Bu. Besok Bang. Besok. Ya. Oh, ya. Sudah jadi makalahnya. Depan lagi. Kemarin tuh PPT-nya udah saya kirim ke Bu Rohmah, rupanya belum terkirim. Saya matikan laptop, rupanya belum terkirim, padahal udah selesai. Ya, kirim ya. Oke lah. Sip, besok saya baca. Bu Marlina, mohon maaf ya. Ya. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Salam.